Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi Story, channel yang akan bahas seputar elektronika, power tool, dan otomotif. Sebelum lanjut ke videonya, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada kawan-kawan semua. Semoga amal ibadah kita, puasa kita dalam 1 bulan penuh kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, langsung saja kita lanjut ke videonya. Pada kali ini saya akan mereview sebuah alat elektronika, yaitu Satellite Finder. Ini yang bermerek Satellink SP2100. Alat ini dibekali spesifikasi ini ada DVB-S, DVB-S2, XD, MPEG 2, MPEG 4, USB. Jadi bisa untuk USB ya, bisa flash disk juga bisa. Jadi alat ini berfungsi untuk membantu kita dalam mencari sinyal untuk tracking parabola. Dalam pemasangan parabola, jadi kita tidak usah membawa TV ya, TV yang besar itu tidak usah dibawa ke atas ataupun alat yang lain. Jadi cukup dengan alat ini. Baik, langsung saja kita buka. Ini ada charger ya. Ini memang sudah lama, jadi sudah berantakan. Sudah lama saya gunakan ini. Sudah sekitar 3 tahunan. 2 tahun lah, 2 tahun. Ini adaptornya 12 volt 1 ampere ya. 12 volt 1 ampere. Ini ada tali untuk disandang ya talinya. Ini ada kabel konverter untuk itu apa, RCA ya, RCA untuk ke TV. Jadi bentuknya gini. Ini adalah unitnya, ada casingnya juga. Coba kita keluarkan ya. Soalnya ini dari baru, nggak pernah saya keluarkan ini. Mungkin agak susah. Lengket. Soalnya nggak pernah saya keluarkan ini dari baru. Ini adalah spesifikasinya. Power input DC 12 volt 1 ampere. Input frekuensi 950 sampai 2150 MHz. Input level min 65, apa ini namanya, DC beam atau apa itu ya. Ini ada tahanan input 75 ohm. Bisa di-upgrade juga ya melalui USB, melalui flash disk. Ini baterainya adalah menggunakan baterai lithium ion, baterai 7,4 volt 2600 mAh. Nanti coba kita buka berapa baterainya, bentuk baterainya. Coba kita buka. Oh, ternyata obengnya kecil ya. Saya ambilkan dulu obeng yang kecil. Nah, ini sudah dapat obeng yang kecil. Kita coba buka. Oh, jadi segini teman-teman baterainya, menggunakan baterai 18650 2600 mAh. Ya, benar saja 260 mAh baterainya. Nah, gini teman-teman baterainya. Udah, kita kembalikan. Oke, coba kita nyalakan. Ini ada tombol power. Ini untuk charger ya, ini untuk charger. Ini ada HDMI,
Ini ada AV out ya, audio output. Ini audio video in. Coba kita nyalakan. Sateling. Ini ada tampilan menu. Nah, installation ini untuk mencari sinyal ya teman-teman. Antena setting, ada antena setting. Jadi ini fungsinya sama dengan set top box yang di bawah itu ya, seperti Cavision dan lain-lain itu. Cuma ini langsung sama monitor, jadi bisa dibawa ke atas ya, bisa dibawa ke atas genteng, ke antenanya, ke parabolanya untuk melakukan tracking ya. Kalau nggak pakai alat ini agak susah teman-teman ya, apalagi kalau parabola yang jaring itu susah sekali kalau nggak pakai alat ini. Makanya dulu saya sering pasang parabola, jadi saya butuh alat ini. Cuma sayang sekarang parabola nggak begitu banyak diminati, soalnya sekarang ada TV digital ya. Sekarang yang lebih simpel, jadi tinggal beli set top box, pakai anten yang lama sudah keluar sinyal ya. Kalau dulu enggak, pas tenar-tenar parabola itu banyak sekali yang membutuhkan alat ini, yang memasang parabola, terutama yang parabola mini itu ya, yang Cavision itu dulu tenar sekali. Jadi alat ini sekarang udah enggak begitu berguna. Masih bagus teman-teman dalamnya, soalnya nggak pernah saya buka dari casingnya, selalu di dalam casing, kemana-mana saya bawa itu di dalam casing. Ini ada USB untuk putar, bisa putar MP3, MP4, bisa untuk upgrade. Ini ada senter ya, apabila melakukan tracking pada malam hari bisa ada senternya juga. Sama teman-teman, jadi fungsinya dalamnya sama dengan set top box seperti Cavision itu sama, jadi nggak usah saya jelaskan. Pokoknya bentuknya alatnya kayak gini. Dulu ini saya beli dengan harga sekitar berapa ya, 800 ribuan kalau nggak salah. Udah lama sekali, 2 tahun lebih lah saya pakai alat ini. Jadi ketika pasang parabola kita tracking, jadi nggak perlu bawa-bawa TV ya keluar rumah, apalagi ke atas untuk ngeler kabel PLN, nggak perlu ya. Jadi cukup pakai alat ini saja. Nanti kabel yang di atas itu, yang kabel RG6 nya itu dipotong, dikasih konektor, dicamkan ke sini. Sudah, ini berfungsi sebagai TV plus set top box nya. Jadi nggak perlu bawa-bawa TV ke atas. Sebenarnya mau saya praktekkan juga cara trackingnya, tapi kebetulan parabola saya sudah saya lepas, sudah kayak kasihkan ke saudara, jadi sudah nggak punya parabola saya. Ada tapi itu yang jaring, nggak ada set top box-nya, jadi nggak perlu. Sekarang sudah pakai TV digital ya, sudah bagus sekali gambarnya sekarang. Baik teman-teman, cukup sekian videonya. Mohon maaf apabila sekali lagi apabila ada salah dalam tutur kata saya selama saya ngonten. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faidin ya. Baik, jaga selalu kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.